Sekarang kita berada di puncak Bukit Sianko, itu di Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Keren guys, yakin. Ini tempat wisata gratisan, ya dipungut biaya sepeser pun. Kalau kalian lihat peta, itu kalian lihat perbukitan di selatan Kebumen, tepatnya di Kecamatan Ayah lah. Kita sedang nyoba naik ke atasnya guys. Keren guys, yakin. Ini kayak di film-film, kayak di film-film Avatar gitu loh, Jurassic Park. Pantai Ayah, Pantai Logending. Keren guys, yakin, serius. Ini toiletnya sepertinya sudah nggak terpakai lama banget. Pintunya udah nggak bisa dibuka. Dan ini musolanya. Ini penampakan musolanya kalau dilihat dari bawah. Plesir nggih. Ibu nek dalam nggih iki ambekan. Enggak tahu guys, ini rumah atau sekedar warung. Di sana juga ada bangunan lagi. Entah itu rumah atau warung. Ini loh, jalan masuknya itu di sini. Di depan sini itu pintu masuk Logending. Kemudian di sini ada jalan. Jalannya agak rusak. Tujuan kita hari ini itu mau naik ke puncak Sianco. Di situ ada tulisannya Desa Kalipoh Sianco. Kita masuk, guys. Sebenarnya ini cuaca hari ini tuh nggak ngedukung gitu ya. Dan ini jalannya nanjak. Yakin ini nanjak ekstrim sih guys. Ora patut guys, jalannya nanjaknya terjal banget. Ini kalau kalian main kesini tuh harus kondisi motor itu harus bener-bener prima gitu ya. Seperti ini kondisinya. Kondisi Desa Kalipoh, Kampung KB, berburu satwa di hutan. Dilarang berburu satwa di hutan ini. Jadi ini kayak kampung wisata menurut usia. Tapi yakin daerah sini keren guys, keren yakin. Ada petunjuknya, balik Desa Kalipoh itu ke sana. Wisata Tamplek, aku baru tahu kalau di sini tuh ada yang namanya wisata Tamplek. Untuk menuju ke puncak Sianco itu aku belum tahu juga lewatnya mana. Kita naik terus aja guys. Aku penasaran. Ini aku baru pertama kali masuk ke daerah sini. Di atas katanya itu ada desa gitu ya. Bahkan ada mobil ambulan lewat. Ini daerahnya ekstrim banget. Naik turun. Kebumen is ngeri guys. Walaupun jalannya kecil naik turun, tapi rame. Di sini termasuknya rame. Oh, ada guys, itu Desa Kalipoh. Desanya seperti ini penampakannya. Desa banget guys. Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kita masuk ke sini tuh harus naik turun bukit gitu ya. Jalannya munggah mudun. Dan kita lihat rumahnya itu juga berada di bawah. Di bawah bukit, jalannya di atas. Kanan kirinya itu wit-witan. Asri banget jadi loh. Asri banget. Kalau punya rumah di daerah-daerah sini tuh bagus banget. Dan tujuan kita kali ini itu mau ke bukit yang namanya Bukit Sianco. Kalau ke sana terus itu masuk ke desa namanya Desa Kalipoh. Kita masuknya tadi dari sana itu dari pintu masuk Logending gitu ya. Wisata Sianco Telogosari. Nah, berarti Sianco itu harus ke sini. Wisata Sianco harus ke sini. Kita harus belok kiri, guys. Itu motorku di bawah. Jalannya ngeri, guys. Kalau mau ke sini tuh harus bawa
motor yang cukup prima. Wah, kemana ini? Ini masuk ke daerah kayak gini tuh cukup ngeri guys. Aku baru tahu kalau di Kebumen itu tempatnya itu semengerikan seperti ini ya. Anjay, ini kemana ini? Nggak ada warga di sini lagi. Bentuk-bentuk pedesaan di daerah Kebumen ini bener-bener desa, yakin serius. Ini kayaknya aku salah jalan ini. Mau tanya Pak, kalau ke Bukit Sianso itu kemana nggih? Itu terus. Naik terus nggih? Ya, nanti ada petunjuknya yang sebelah kanan. Berarti belok kiri gitu. Oke, makasih Pak. Rumah di sini tuh jaraknya jauh-jauh banget guys. Yakin serius. Ini kalau punya rumah di sini tuh ngeri. Ini rumah sendirian, nggak ada tetangganya. Ini di persimpangan jalan lagi, aku juga bingung. Tapi sepertinya kita harus belok sini. Maaf Pak, mau tanya, pada tanglet niki kalau mau ke puncak Sianko pundi nggih Pak? Belok mriki nggih, jalan yang ini. Oke. Matur nuwun Pak. Jenengan pundi? Kula Cilacap. Cilacap. Nggih. Matur nuwun Pak. Ya, kasih teman. Nggih. Mriki nggih Pak. Ini ada petunjuknya. Ini emang mengandung resiko. Puncaknya ke atas sana. Tapi sepertinya itu nggak bisa dilewatin motor gitu ya. Kita cek dulu jalannya. Oke, kita nyoba bawa motor aja. Kita nyoba naikin motor. Sepertinya sih bisa dilalui ya. Sepertinya bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jalannya berbatu guys, nggak berlumpur. Semoga aja sih konsisten jalannya seperti ini ya. Ini pintu gerbangnya sudah seperti ini. Kalau pintu gerbang sudah seperti ini, kemungkinan ini sudah, yang aku bisa bilang itu mungkin di sini udah terbengkalai gitu ya, bisa ora diurus. Mungkin ini desa wisata, tapi kesan pertama ketika masuk ke tempat sini itu ngeri. Aku mau cek jalan dulu, siapa tahu mau medeni, soalnya lunyu guys. Soalnya kalau lewat jalan-jalan kayak gini tuh lunyu gitu ya. Aku milih taruh motorku di sini, semoga saja aman. Ini pintu gerbangnya. Selamat datang di wisata Bukit Sianso. Biasa banget, sederhana banget guys. Dan ini pemandangannya ketika kita jalan menuju ke arah bukitnya. Di sebelah kanan saya ini jurang, di sebelah kiri ini tebing.
Aku kalau datang ke puncak-puncak kayak gini tuh kok apa ya, kayak orang beja gitu guys, mesti mendung. Padahal aku tadi dari Cilacap itu panas, cerah cuacanya gitu ya, tapi begitu sampai sini itu kok malah mendung gitu. Ngeri guys, ini lunyu guys. Di atas seperti ada rumah. Ngeri, ini nanjak tinggi banget ini. Oh, sepertinya ini fasilitas dari bukit ini. Musola, kayak tempat sing bener-bener sudah nggak terawat, seperti tempat yang sudah terbengkalai cukup lama. Apalagi kalau kita lihat dari bawah sana tadi. Seperti ini guys. Ini Bukit Sianco. Ini ada kursi sama meja. Sepertinya di sini tuh masih bisa dibilang itu ramai gitu ya. Kalau di sana itu Meso, bangunan putih itu Meso. Yang kemarin kita pernah ke sana, itu namanya Meso Beach Club. Kalau kalian lihat peta, itu kalian lihat perbukitan di selatan Kebumen, tepatnya di Kecamatan Ayalay. Kita sedang nyoba naik ke atasnya guys. Itu laut, itu pantai Ayah, pantai Cetis, pantai Ayah. Bisa dilihat dari sini. Ini sebenarnya pemandangannya bagus. Tapi berhubung ini hujan, ini gerimis guys. Udah tak bilang aku jauh-jauh dari Cilacap datang ke Bukit Sianco ini. Tapi ketika nyampe sini dari Cilacap itu sebenarnya panas gitu. Tadi pagi itu terang gitu ya, tapi begitu sampai di tempatnya di Bukit Sianco nya itu malah mendung. Kita lihat fasilitasnya dulu. Ini fasilitas dari Bukit Sianco. Lawangnya wis ora bisa dibuka guys, ora bisa dibuka kalau ditutup, berarti kemungkinan ini sudah jarang yang make. Nih, ini udah rusak. Biasanya masih ada, cuma sepertinya udah nggak pernah dipakai. Harus jadi dibuka tutup guys. Ini dalamnya. Sebenarnya sih niat ya, kalau tak lihat itu niat membangunnya, tapi nggak dirawat. Ini musolanya. Sepertinya udah nggak pernah dipakai, soalnya ini pintu masuk ke itu udah dikasih meja sama kursi kayak gini gitu ya. Sepertinya ini udah nggak pernah dipakai. Terkesan horor sih, yakin. Kalau kalian datang ke sini tuh kesan itu horor. Di atas itu kubah musolanya. Serius, ini bener-bener niat bikin musolanya. Di situ ada warung juga. Di situ ada gazebo buat duduk-duduk, buat makan. Ini warungnya. Oke, kita nyoba langsung naik saja guys. Wah, aku muter-muter ya. Biasa kalau di perbukitan kayak gini tuh jalannya
becek guys. Akhir-akhir ini tuh hujan terus gitu ya. Akhir-akhir ini hujan terus. Ini kita naik ke Bukit Sianconya. Ini puncak bukitnya. Jalannya berbatuan. Kita lihat guys. Di sana juga ada orang itu lagi berkebun. Kayak di Jurassic Park ini guys. Ini serius. Kalau kalian datang ke sini, itu suasananya itu kayak di Jurassic Park. Wow, keren guys. Yakin serius. Kalau kalian lihat film Jurassic Park atau Avatar gitu ya, ini mirip-mirip. Oh ini mungkin kita naik ke sini. Ini jalurnya cukup terjal. Tapi alhamdulillah mungkin sama warga sekitar itu udah dibangunin jalan buat naiknya. Ini termasuk kayak bagus ini, mempermudah orang naik ke atas bukitnya. Jalurnya seperti ini guys, dibuat dicor tapi dengan kontur kasar, mungkin biar orang-orang yang naik ke sini itu nggak kepleset. Seperti ini guys. Ini dia pemandangannya. Bukit Sianco. Keren guys. Yakin. Ini kayak di film-film. Kayak di film-film Avatar gitu loh. Jurassic Park. Mesti naik lagi. Semoga saja nggak hujan hari ini. Please kalau mau hujan itu nanti setelah aku turun gitu ya. Ini di samping kita itu sepertinya batu-batu karang. Ini jalurnya cukup membahayakan ini. Nih. Di sana bukit, di sini perbukitan, dan di sana pantai laut. Apakah Cilacap hujan? Tadi pagi jam 6:30 waktu aku berangkat, di Cilacap itu panas, tapi sekarang udah mendung. Sepertinya udah hujan. Luar biasa guys. Kita bisa ngelihat pemandangan Pantai Ayah dan Pantai Jetis dari atas. Oke, kita naik lagi sini guys. Ini belum selesai sampai pol puncaknya. Jalan masuknya lumayan ekstrim. Ini belum pol ya. Sini guys, ke atas ini. Ya, di atas ini ada gazebo. Dan di sini baru saja dibangun. Sepertinya ini dirumat banget nih. Ini masih basah. Baru dikerjain ini. Dan ini puncaknya. Ini gazebo-nya.
Ini kalau pemandangan sebelah sini, oke, sekarang kita berada di puncak Bukit Sianko. Tepatnya itu di Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ini puncaknya bener-bener keren guys, yakin. Ini tempat wisata gratisan, serius. Ini gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun biar bisa sampai ke puncak ini. Tapi tempatnya lumayan ekstrim, naik ke atas itu lumayan ekstrim gitu ya. Di belakang sana, itu kita bisa ngelihat Pantai Ayah, Pantai Logending, Pantai Ayah, Pantai Jetis dari atas ini. Kemudian di sebelah sana kita bisa lihat perbukitan-perbukitan. Ini kalau kita lihat perbukitan ini itu mirip kayak di film-film Jurassic gitu loh guys. Film Jurassic Park gitu loh. Nih, lihat bukit-bukitnya. Wow, luar biasa. Keren guys, yakin. Kalau dilihat dari tempat ini itu sebenarnya nggak sepenuhnya itu terbengkalai gitu ya, cuma mandan kurang terawat sedikit. Tapi mungkin sepertinya di puncak Sianko ini itu masih ramai dikunjungin sama pengunjung itu ketika sore hari mungkin, karena ketika sore hari itu kita bisa ngelihat sunset di arah sana, itu di arah Cilacap baratnya itu sana. Itu seharusnya Cilacap kelihatan dari sini, tapi karena hujan, sepertinya Cilacap hujan gerimis itu ya, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau teman-teman datang ke puncak Sianco ini kalau sore hari itu, kalau cuaca cerah itu teman-teman bisa lihat sunset yang begitu bagus dari sini. Dan ini fasilitasnya, di bawah itu ada musola sama toilet, dan di atas ini disediakan gazebo seperti ini. Ini nggak sepenuhnya terbengkalai sih menurut aku sih, ini masih sering dipakai nih. Tempat duduknya bersih, cuma agak kotor sedikit. Ada sapunya. Memang ada beberapa fasilitas yang sudah rusak seperti ini. Di sini juga ada kayak gazebo. Ini udah rusak guys. Nah, ini tempat selfie, ada benderanya tadinya itu, tapi udah rusak. Nggak disaranin buat kalian yang berkunjung ke sini datang ke tempat seperti ini. Itu berbahaya. Medine mbok rusak gitu, mbok ambles gitu guys, mbok fasilitasnya sing rusak. Kita lihat ini, sepertinya itu ada beberapa tempat sing nembe dibangun seperti ini. Ini sepertinya baru banget guys. Ini ada kursi sama meja buat nongkrong gitu ya, buat ambil foto dari sini. View-nya di belakang itu pantai dari atas bukit, duduknya di sini. Dan ini sepertinya baru banget nih. Ini baru guys. Ini masih basah, semennya masih basah. Ini mungkin baru tadi pagi. Masih basah ini guys. Kalau dari kemarin itu harusnya itu udah keras gitu ya, karena semen kena hujan pun juga keras gitu. Tapi sepertinya ini baru tadi pagi ini. Basah ini. Masih basah nih, tek ya. Tuh. Kan? Tuh. Basah guys, masih basah seperti ini. Kalau kalian duduk di kursi yang baru dibangun ini nih, ini fotonya dari sini, dan belakangnya itu pantai Ayah, Pantai Logending. Keren guys, yakin, serius. Ini ada minumnya, air minum pekerjanya yang tadi mungkin bangun kursi sama meja gitu ya. Mungkin sama pemerintah desanya itu nggak mau kalau tempat ini itu benar-benar jadi tempat terbengkalai gitu ya. Jadi sedikit-sedikit itu tetap masih dikelola, masih dirawat gitu ya. Walaupun di sini itu nggak ada HTM buat masuknya. Mungkin ada guys, mungkin ada HTM buat masuknya. Tapi mungkin ketika pas hari Sabtu atau Minggu ya. Ini hari biasa guys, ini hari Kamis. Ini terjal banget. Tapi terima kasih buat pemerintah daerah Kebumen,
khususnya desa di sekitar sini yang sudah dengan susah payah, dengan sukarela membangun tempat ini untuk membangun fasilitas buat naik ke Bukit Sianko ini jadi lebih mudah. Coba kalau nggak ada tangga seperti ini itu susah banget gitu ya naiknya ya. Nggak tahu sebelum ada tangga ini seperti apa, tapi sepertinya ini sih tangga baru ini guys. Ini sepertinya tangga baru, dilihat dari bangunannya ini baru guys, sepertinya ini baru. Mungkin rencananya ke depan itu bakal lebih dikembangin lagi mungkin ya, sepertinya sih. Kalau di sini masih tanah, tapi cukup membantu lah, dicor guys. Ini bener-bener membantu bagi para pengunjung. Jadi kalau ditarikin HTM jane aku ya orang ngeluh orang jane ya wajar, nggak perawatan gitulah ya. Tapi yang bikin kita kecewa kadang kalau datang ke tempat-tempat wisata seperti ini, kita ditarikin HTM tapi fasilitasnya itu seperti nggak terawat, rusak gitu ya. Jadi yang bikin kecewa itu kayak gitu. Jadi tadinya yang berekspektasi, wah kita masuk bayar, mungkin tempatnya ini bagus banget gitu ya, tapi nyatanya tempatnya itu kayak tempat terbengkalai. Jadi akhirnya males gitu loh. Ini batu karang semua guys, ini batu karang ini. Fix daerah sini mungkin 10.000 tahun yang lalu atau berapa puluh ribu tahun yang lalu daerah di sini tuh berada di dasar laut. Oke, kita turun. Puncaknya cukup tinggi. Mungkin dari beberapa puncak mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 puncak dengan bentuk yang sama. Mungkin ini salah satu puncak yang mempunyai potensi yang cukup besar karena view-nya itu langsung ke laut gitu ya. Jadi cuma bukit ini yang dikelola gitu. Lagi-lagi aku datang ke tempat-tempat wisata dengan kondisi sepi, separuh terbengkalai, separuh masih dibangun. Mungkin tempat-tempat wisata seperti ini itu kurang populer gitu ya, kalah populer dengan yang namanya pantai-pantai gitu ya. Karena buat masuk ke tempat-tempat seperti ini itu butuh perjuangan yang cukup ekstra gitu ya. Buat sampai ke puncaknya sana, buat sampai ke puncak atas itu butuh tenaga, butuh tekad, butuh kemauan, butuh fisik yang cukup mumpuni. Belum lagi buat dari bawah sampai ke atas itu kendaraan yang kita naik itu harus prima gitu ya, ben ora mogok. Jadi tempat-tempat seperti ini tuh jarang banget dikunjungi. Biasanya anak-anak muda yang mau datang ke tempat seperti ini. Kalau orang-orang tua gitu ya, biasanya mereka nyari tempat-tempat wisata yang sing gampang-gampang bae lah, aja sing angel-angel gitu. Kalau disuruh naik ke puncak-puncak seperti ini, biasanya itu nggak mau. Ini semakin mendung, jadi kita mesti cepat-cepat turun biar nggak kehujanan. Ini sepertinya udah mendungnya, tinggal turun tok dari bus tok. Petang dedet guys. Sepertinya kita harus cepat-cepat turun ini. Buat teman-teman yang mau datang ke tempat seperti ini itu jangan sendirian. Sekali lagi jangan sendirian. Minimal ajak teman. Ini toiletnya sepertinya sudah nggak terpakai lama banget, seperti yang tadi tak review. Pintunya udah nggak bisa dibuka. Mungkin buat laki-laki kencing masih bisa gitu ya, tapi kalau buat cewek itu sepertinya nggak mau kalau kencing di tempat-tempat seperti ini. Dan ini musolanya. Wah, sepertinya ini mau hujan guys. Ayo kita turun sebelum
diguyur hujan, kita mesti turun. Aku nggak mau lama-lama di sini karena ini cukup ngeri kalau sampai hujan di sini sendirian. Ini penampakan musolanya kalau dilihat dari bawah. Wih, ternyata ada petani sini guys, ada warga lokal. Ini jalannya cukup licin sih, lumutan guys. Nggih Bu, plesir nggih. Ibune dalem? Nggih ki ambekan. Mbok udan kok Bu, mbok udan. Ibune badhe ngeramban. Oh. Mriki mawon ibune daleme napa? Nggih Bu. Kula Cilacap, aduh lunyu. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, mboten ora wedi Bu, mbok bledek. Nggih, wedi wangsul. Wangsul. Lunyu banget dalane kok. Nggih, mboten. Ya matur nuwun Bu. Ini sepertinya udah turun hujan. Ini udah hujan guys, dan posisi kita masih berada di tengah-tengah alas. Sebelah kiri saya itu hutan jati, di situ jurang dalam banget. Di belakang saya ini sama hutan jati juga, tapi bentuknya bukit. Ngeri guys, ngeri. Jangan, sekali lagi, jangan datang ke tempat-tempat seperti ini sendirian, bahaya. Ini motorku masih aman guys. Nggak tahu guys, ini rumah atau sekedar warung. Di sana juga ada bangunan lagi, entah itu rumah atau warung. Tapi serius, ini posisinya di tengah-tengah hutan. Ini gerbang masuknya. Gerbang masuk ke puncak Bukit Sianco. Serius, dalannya medeni banget. Lunyu, hutan maning. Seperti yang tak bilang tadi, rumah di bukit ini itu jaraknya itu jauh-jauh banget. Jalur ekstrim ini, kanan kiri alas, bisa dibayangkan guys, mereka, kehidupan mereka ketika malam hari dan ketika mereka itu harus keluar malam. Ngeri guys, yakin lewatin jalan kayak gini kalau malam hari itu aku bisa bayang lagi medeni banget ya. Penerangan lampu cuma di sini satu. Dan ini jalur masuknya. Ini jalur masuknya ketika kalian dari Pantai Logending itu lewat sini. Ke sana itu ke arah Jogja gitu ya. Dan ini jalan masuknya lurus terus. Nanti kalau bingung itu nanya guys. Oke, jadi sepertinya seperti itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.